Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam channel Bambang Suprayeno untuk sesi mata kuliah Matematika Ekonomi Lanjut. Ya, kali ini kita akan melanjutkan chapter tentang derivasi dengan satu variabel, yaitu untuk bagian menggambar kurva dari satu fungsi dengan memanfaatkan derivasi. Jadi seperti itu. Kenapa? Karena di awal-awal kita sudah sampaikan bahwa derivasi itu aplikasi realnya adalah slope dari suatu fungsi di dalam grafik. Ya, seperti itu. Sehingga karena kita mengetahui slope-nya itu dengan derivasi, maka derivasi dapat digunakan untuk menggambar kurva dari suatu fungsi. Ya, seperti itu. Oke, menggambar kurva. Ya, kita dia latar belakang. Tahapan-tahapannya dalam menggambar kurva. Yang pertama adalah buatlah gambar kasar. Nah, caranya bagaimana? Adalah dengan mencari titik-titik ekstrim, yaitu maksimum atau minimum. Ya, seperti itu. Oke. Di mana nanti maksimum atau minimum itu seperti itu, maka tentunya kalau suatu fungsi itu diderivasikan dan derivasinya itu sama dengan 0, pasti akan ketemu maksimum atau minimumnya. Makanya itu sebagai necessary condition. Sehingga hal-hal yang ekstrim itu bisa dipenuhi kalau derivasi pertamanya adalah sama dengan 0. Tetapi derivasi pertama sama dengan 0 itu artinya bisa mencapai maksimum, bisa mencapai minimum. Jadi nggak jelas apakah maksimum atau minimum. Ya, seperti itu. Maka untuk mendapatkan apakah itu maksimum ataukah itu minimum, maka ada syarat yang kedua adalah sufficient condition, yaitu derivasi kedua. Maksimum jika derivasi yang kedua itu nilainya adalah negatif. Ya, seperti itu. Sedangkan minimum jika derivasi yang kedua itu adalah nilainya positif. Ya, seperti itu. Sehingga nanti kalau Anda menggambar maka turunkan pertama. Maka akan ketemu titik-titik ekstrim. Tapi kita tidak tahu ekstrimnya itu apakah maksimum atau minimum. Untuk memastikan maksimum atau minimum, maka diturunkan lagi. Ya, seperti itu. Diturunkan lagi, maka masukkan itu nilainya, maka didapatkan positif atau negatif. Ya, seperti itu. Namun, titik maksimum atau minimum bisa juga dilihat dengan garis bilangan. Berdasarkan plus atau negatif hasil derivasi di interval antara titik-titik tersebut. Oke, misalnya ada dua titik, ada A, B, maka berarti ada interval loh. Sebelum A, antara A dan B, setelah B, yang seperti itu. Maka tinggal dilihat saja, mana yang positif, mana yang negatif, seperti itu. Kalau misalnya sebelum A adalah positif, maka berarti garisnya naik. Pokoknya positif itu naik. Naik, terus habis itu negatif berarti turun. Habis itu positif berarti naik. Berarti titik A berarti apa? Dari naik ke turun berarti maksimum. Titik B bagaimana? Dari turun ke naik berarti minimum. Ya, seperti itu. Oke, nanti kita terapkan. Oke, jadi kalau Anda sudah memahami dengan garis bilangan itu dan interval itu ditandai positif negatif, maka dengan sendirinya kita mengetahui apakah fungsi itu mempunyai grafik yang menaik menurun sesuai dengan plus minusnya. Kalau plus, ingat kemarin bahwa slope-nya positif berarti pasti naik. Nah, gampangannya kan kayak gitu. Atau
Ini saya gambarkan kasar seperti itu. Nah, misalkan kita sudah membuat garis bilangan, terus ini pembuat ekstrim A, B. Terus ini ketemunya positif, negatif, positif, maka dapat dipastikan garisnya seperti ini. Oke, gitu ya. Naik, turun, naik. Berarti apa? A ini adalah maksimum, yang B adalah minimum. Karena garis kasarnya seperti itu. Oke, jadi tujuannya apa? Untuk menggambar kasar ini adalah sebagai panduan. Oh, kira-kira nanti jadinya seperti ini gambarnya. Naik mencapai puncaknya di titik ini, turun mencapai minimumnya di titik ini. Ya, seperti itu. Selanjutnya, carilah titik-titik penting. Titik-titik penting itu misalnya titik infleksi. Ya, seperti itu. Atau kapan mau motong sumbu E, kapan motong sumbu Y. Setelah melihat tren maksimum dan minimumnya. Setelah melihat garisnya itu. Gambar kasarnya. Oke, jadi seperti itu ya. Oke, kita terapkan saja. Terus buatlah gambar halus dengan menambahkan titik-titik di antara titik-titik penting tersebut. Jadi kita dapatkan titik ekstrim, maksimum atau minimum. Kita cari infleksi. Infleksi itu adalah menurun atau menaik seperti itu, tapi dia membelok. Dan membeloknya tidak mengakibatkan dari plus menjadi min, dari min menjadi plus. Tetapi dari plus menjadi plus, dari min menjadi min. Membeloknya itu infleksi kayak gitu. Atau kalau saya gambarkan, sorry. Kalau saya gambarkan, kalau ada gambar seperti ini, berarti ini adalah infleksi. Kenapa? Ini negatif, ini negatif. Oke? Atau gambar seperti ini. Ya, maka ini infleksi. Kenapa? Karena dia mengalami pembelokan. Tetapi pembelokannya itu tidak mengakibatkan slope-nya mempunyai tanda yang berlawanan. Tandanya sama. Ini positif karena naik dan ini tetap naik juga. Tetapi kan ini ada pembelokan. Itu namanya infleksi. Atau infleksi bisa dicari dengan turunan kedua sama dengan 0. Nah, itu adalah infleksi. Oke, gitu ya. Kita lanjut. Oke, contohnya. Misalnya ada fungsi Y sama dengan fungsi X pangkat 3 plus 6X kuadrat plus 2. Nah, seperti itu. Maka langkah pertama adalah carilah turunannya. Y aksen seperti itu. Y aksennya maka diturunkan berarti 3X kuadrat plus 12X. Paham ya? Menurunkan ya? Kemarin sudah diajari. Maka dari turunan pertama itu disama dengankan 0. Nah, agar dapat titik ekstrim. Sama dengan 0 sehingga 0 sama dengan 3X kuadrat plus 12X. Nah, seperti itu. Selanjutnya kalau Anda lihat sama dengan 0 di sini berarti ada 3, ada 12 kan, berarti 3-nya bisa dicoret ya. Diperkecil seperti itu karena kan sama dengan 0. Oke, sehingga 0 sama dengan X kuadrat plus 4X. Oke, sehingga 0 sama dengan X dikalikan X plus 4. Kalau kita sudah tahu seperti ini, maka pembuat 0 itu adalah X sama dengan 0, X sama dengan minus 4. Ya, seperti itu. Oke, jadi ini. Nah, kalau kita sudah dapatkan pembuat 0, ya, untuk derivasi yang pertama itu, berarti ini adalah titik-titik ekstrim. Ya, maka buatlah garis bilangannya. Ya, untuk apa? Untuk mengetahui naik turunnya grafiknya itu. Buat garis bilangan. Ya, X minus 4, X sama dengan 0. Nah, sedangkan turunan dari X pangkat 3 plus 6X kuadrat plus 2 itu adalah 3X kuadrat plus 12X.
maka carilah intervalnya itu nilainya itu dari derivasi pertama. Oke, caranya bagaimana? Tinggal masukkan saja nilai ekstrim yang besar. Kalau Anda lihat di sini, X sama dengan 0, berarti kan sebelah kanannya kan berarti 1 juta ya. Bisa jadi 1 juta toh? Oke, pasti ada 1 juta. Maka masukkan di situ 3, 1 juta kuadrat, ditambah 12 kali 1 juta. Seperti itu. Maka pasti positif. Sehingga dapat dipastikan yang sebelah kanan itu adalah positif. Ya, seperti itu. Maka kalau kayak gini mudah. Berarti kanan itu positif, tengah negatif, kiri adalah positif. Ya, seperti itu. Asalkan apa? Asalkan akarnya memang 1. Maksudnya 1, X sama dengan minus 4, 1. X sama dengan 0 itu ada 1. Ya, seperti itu. Maka boleh berselang-seling. Tadi kan yang ketemu kan sisi kanan ya. Berarti sisi kanan positif, tengah negatif, sisi kiri positif. Ya, seperti itu. Ini loh maksudnya. Oke, ini positif, ini negatif, ini positif. Ini udah pasti ini. Namanya saja matematika ya, ilmu pasti. Oke. Kalau sudah ketahuan itu, maka kita bisa menggambar grafik kasarnya. Yang penting kita kepingin tahu kapan naik, kapan turunnya. Oke, ini positif, negatif, positif. Betul ya? Oke. Positif berarti naik, negatif berarti turun, positif naik lagi. Maka pasti grafiknya akan memenuhi ini. Pertama naik dari kiri, terus turun, terus naik lagi. Ya, seperti itu. Jadi kita sudah tahu gambar kasarnya naik, turun, naik. Kalau sudah seperti ini bagaimana? Maka kita tidak perlu mencari turunan yang kedua. Berarti ini apa? Ini adalah titik minimum. Tetapi ini minimum relatif. Kenapa? Sebelah kiri itu kan turun terus. Kalau semakin ke kiri semakin turun. Nah, seperti itu. Begitu juga kalau X sama dengan minus 4. Karena tadinya naik terus turun berarti dia maksimum. Tapi maksimum juga relatif. Karena kalau diteruskan ini yang sebelah kanan ini, ya maka ini akan terus naik. Jadi nggak ada maksimumnya. Seperti itu. Karena akan terus naik. Oke, seperti itu. Kita lanjutkan. Itu sudah diketahui ya. Oke, setelah itu maka carilah nilai ekstrimnya itu. Kalau pembuat 0 dari derivasinya adalah X sama dengan 0, X sama dengan minus 4, maka nilai dari X sama dengan 0 itu masukkan ke fungsi aslinya. Untuk apa? Untuk mendapatkan nilai Y sebagai gambar realnya. Berarti 0 tambah 0 tambah 2. Oh, berarti Y sama dengan 2. Begitu juga yang X sama dengan minus 4. Dimasukkan ke sini. Minus 64. Kan gitu ya. X pangkat 3. Berarti minus 64 ditambah 16 kali 6. Berarti 96. 96 dikurangi 64. Berarti 32. 32 tambah 2. Berarti 34. Kan kayak gitu ya. Ya, sehingga kita sudah punya 2 titik. 0,2 minus 4,34. Nah, seperti itu. Kita lanjut. Oke, berarti ada 2 titik ya. 0,2 dan minus 4,34. Selanjutnya, cari titik-titik penting. Nah, cari titik infleksi. Infleksi itu bagaimana mencarinya? Cari turunan kedua tapi sama dengan 0. Nah, jadi ini E pangkat 3 plus 6E kuadrat plus 2, maka diturunkan 2 kali. Oke, turunan pertama 3E kuadrat ditambah 12E, kan gitu ya. Terus diturunkan lagi, berarti 6E plus 12, dan disamakan dengan 0. Supaya kita dapatkan nilai infleksinya.
Sehingga terjadi infleksi pada saat X sama dengan minus 2. Kok tahu lah, ini kan dari sini. Dari 6X plus 12, kan gitu ya. 6X plus 12 sama dengan 0. Berarti pembuat 0 untuk derivasi yang kedua, berarti X-nya sama dengan minus 2. Maka X-nya minus 2 masukkan ke persamaan aslinya. Ya, seperti itu. Berarti minus 8 ditambah 2 berarti minus 6. Minus 6 ditambah 6 kali 4. 24 minus 6 berarti 18. Berarti 2,18 ya. Seperti itu. Nah, berarti ada tuh titik infleksi X sama dengan minus 2. Maka nilainya Y sama dengan 18. Berarti kita dapat titik yang ketiga. Selanjutnya, cari titik yang lain yang penting. Nah, kalau Anda lihat di sini, ke kiri ini kan berarti ini sudah memotong ya. Nah, ini kebetulan sudah memotong sumbu Y dari X sama dengan 0 itu di titik minimum relatif itu. Berarti sudah didapatkan 0,2 sama ya, seperti itu. Untuk memperhalus gambar, carilah titik lain. Misalnya X sama dengan 1, X sama dengan 2, X sama dengan minus 6 misalnya. Ya, seperti itu. Dan ketemunya 1,9, 2,34, 4,162. Seperti itu. 4 ini nggak usah dipakai terlalu besar ya. Minus 6,2 seperti itu. Berarti dapat titik-titik yang lain. Lah, maka itu digunakan untuk menggambar. Tapi yang jelas pokoknya gambarnya akan berbentuk seperti ini. Naik, turun, naik. Jadi sekedar naik turunnya loh ya. Seperti itu. Oke. Pertama, titik-titik ekstrim itu masukkan. Ya, maksimum dan minimumnya itu. Nah, tadi kan 0,2. Kan kayak gitu ya. Terus minus 4,34. Nah, tadi kan gambar kasarnya kan seperti ini. Naik, turun, naik. Nah, pasti gambarnya akan mengikuti. Nah, kita lanjutkan lagi. Ya, titik infleksi. Tadi sudah kita dapatkan minus 2 ya kayaknya ya. Minus 2 ketemunya minus 2,18. Nah, berarti beloknya di sini. Seperti itu. Terus cari titik-titik yang lain. Untuk memperhalus. Nah, minus 6,2. 2,34. Nah, maka hubungkan saja titik-titik itu. Lah, seperti itu. Ya. Nah, maka gambarnya akan yang berwarna biru itu. Kan sama toh dengan gambar kasarnya itu. Naik, turun, naik lagi. Kalau Anda lihat di sini. Maka yang 2 minus 2,18 adalah infleksi. Yang saya kemukakan tadi. Infleksi itu tidak berubah slope-nya. Ya, seperti itu. Tapi dia melengkung. Ini negatif, ini negatif. Negatif itu maksudnya turun-turun. Ya, seperti itu. Oke. Sehingga gambarnya seperti ini. Oke, sehingga gambar dari Y sama dengan X pangkat 3 plus 6x kuadrat plus 2, maka seperti gambar biru itu. Ya, seperti itu. Yuk, lanjut. Nah, contoh gambar yang kedua. Y sama dengan 3x pangkat 4 dikurangi 4x pangkat 3. Sekali lagi, tahapan yang pertama adalah carilah turunan yang pertama, Y aksen. Y aksen berarti 12x pangkat 3 gitu toh, minus 12x kuadrat. Nah, dari turunan pertama maka disama dengankan 0. 0 sama dengan 12x kuadrat
minus 12 E kuadrat. Oke. 12 ini sebenarnya bisa dicoret ya. Maka dikeluarkan E kuadrat dikalikan X minus 1. Ya, seperti itu. Maka pembuat nolnya adalah X sama dengan 0. E kuadrat kan berarti X kali X ya. Berarti kalau salah satunya sama dengan 0, maka pasti nilainya sama dengan 0. Seperti itu. Berarti X sama dengan 0-nya ada 2. Lah, kenapa Pak? Sama-sama dengan 0 tidak ditulis 2 kali. Lah ini nanti ada gunanya. Nah, kita lanjutkan dulu. Ya. Terus X sama dengan 1. Ya, dapatnya dari mana? Ya, ini. Yang kurung ini. Di dalam kurung ini supaya jadi 0, ya. Kan maka harus sama dengan 0 juga. Berarti 0 sama dengan X minus 1. Berarti X sama dengan 1. Maka di sini. Oke, gitu ya. Lanjut. Nah, gambar naik turunnya. Sama dengan tadi, buat garis bilangan. Nah, terus ini. X-nya ada 2 sama dengan 0. Terus, X sama dengan 1. Sedangkan turunan pertamanya adalah 12 dipangkat 3 minus 12 E kuadrat. Maka dapat dipastikan sebelah kanannya pasti positif turunan pertamanya. Masukkan di sini. Ya, pasti positif. Loh, kenapa? Masukkan saja sebelah kanan dari X sama dengan 1. Contohnya kan 1 juta. Masukkan 1 juta di turunan kedua. Maka nilai turunannya adalah positif. Pasti itu, maka nggak usah dihitung. Kenapa? Karena ini kan pangkat 3. Pangkat 3 berarti nggak bisa dikalahkan dengan pangkat 2 itu. Berarti positif, sebelahnya adalah negatif. Terus sebelahnya apakah negatif juga? Apakah positif? Nah, ini bedanya dengan tadi. Karena ini X-nya, akarnya ada 2, yang X sama dengan 0, maka ini tidak jadi positif, tapi tetap negatif. Inilah yang disebut sebenarnya infleksi itu di sini. Ya, negatif, negatif. Positif, positif. Itu adalah infleksi. Kenapa? Karena pangkat yang sama ini jumlahnya genap. Maka kalau genap, kiri kanan tandanya sama. Kalau positif, ya positif. Kalau negatif, negatif. Tapi kalau ganjil, misalnya X sama dengan 0-nya ada 3. X sama dengan 0, X sama dengan 0, X sama dengan 0. Sampai 3 kali. Berarti kiri kanan ya kembali selang-seling. Bisa positif negatif, bisa negatif positif. Makanya ambil nilainya di interval ini, ambil aja salah satu yang paling mudah. Kalau saya sebelah kanan, masukkan saja nilainya 1 juta. Tapi 1 juta bukan di fungsi aslinya ya, tetapi fungsi yang sudah diturunkan. Ya, seperti itu. Maka gambarnya bagaimana? Kalau negatif dari kiri berarti turun. Turun. Lantas setelah itu negatif lagi ya turun lagi. Habis itu positif. Nah, pasti gambarnya akan seperti ini. Turun, turun, naik. Ya, kita buktikan saja. Ya, selanjutnya dicari apa itu dari titik ekstrim tadi, X sama dengan 1, maka masukkan ke persamaan aslinya. Berarti 3 dikalikan 1 pangkat 4 kan tetap 3 ya. Dikurangi 4 kalikan 1 pangkat 3 ya berarti tetap 4. Berarti 3 minus 4 berarti apa? Minus 1. Selanjutnya kalau X sama dengan 0, ya 0 dikurangi 0 berarti Y-nya sama dengan 0. Ya, seperti itu. Lanjut. Nah, gambar kasarnya tetap seperti ini. Maka cari titik-titik penting yang lainnya. Bagaimana? Adalah titik
Fleksi. Ya. Infleksi dari mana? Turunan kedua disamakan dengan 0. Kan seperti itu. Tadi sudah diturunkan 12x pangkat 3 minus 12x kuadrat. Diturunkan lagi 36x kuadrat minus 24x sama dengan 0. Oke, karena sudah sama dengan 0, maka ada konstanta bisa dicoret. Ya, asalkan bisa dibagi. Kan itu bisa dibagi toh, 36 bisa dibagi 12. 24 dibagi 12. Berarti 0 sama dengan 3x kuadrat minus 2x. Oke, berarti kalau x-nya dikeluarkan, 0 sama dengan x kali 3x minus 2. Dalam kurung 3x minus 2. Sehingga infleksinya ada di 2 titik. Titik x sama dengan 0 dan titik 2/3. Nah, dari mana ya? Dari ini. Yang 3x sama 3x minus 2 ini. Maka otomatis x-nya adalah 2/3. Seperti itu. Sehingga astagfirullahaladzim. Saya jadi ngantuk ya. Hingga kalau kita masukkan, ketemunya kalau x-nya 0, maka sama ya dengan tadi ya. Y-nya 0, kalau x-nya 2/3, maka ketemunya minus 0,59. Ya, seperti itu. Oke. Terus selanjutnya cari titik yang lain. Cari titik yang memotong sumbu Y, tapi kebetulan kalau memotong sumbu Y kan berarti X sama dengan 0 ya. Seperti itu. Atau cari yang memotong sumbu X. Kalau cari yang memotong sumbu X berarti yang mana? Berarti Y sama dengan 0. Cuman ini agak panjang biasanya. Kalau tidak mudah didapatkan ya. Makanya kalau bisa dihindari saja kalau X sama dengan. Nah, infleksinya ketemunya 2/3, Y-nya minus 0,59. Nah, titik yang lain. Kalau misalnya X sama dengan minus 2, Y-nya sama dengan 80. Sekali lagi, cari titik yang lain, maka masukkan ke persamaan yang aslinya. Jangan persamaan yang sudah diturunkan. Oke. Kalau X sama dengan 2, 16. X sama dengan 3, 135. Wes rapelu. Oke, maka bagaimana kalau digambar? Nah, sekali lagi, tempatkan titik-titik ekstrimnya. Ya, 1 minus 1. Wah, ini kan tadi kan turun. Aduh. Oke, gambar kasarnya kan tadi turun, naik. Kan gitu tuh. Nah, maka gambarnya kira-kira ya seperti ini. Oke, terus titik infleksi. Nah, 2/3 nilainya minus 0,59. Terus tadi untuk memperhalus, kalau nggak salah X sama dengan minus 2. Nah, berarti minus 2,80. Nah, tinggal dihubungkan saja, penak itu. Terus kalau X sama dengan 2, 2,16. Kalau X sama dengan 3, tadi 135. Aduh banget, nggak usah. Oke, maka kita gambar saja gambarnya. Dihubungkan saja antara titik-titik itu. Set. Nah, seperti itu. Ya. Oke. Jadi kan infleksinya tadi ada 2 ya. 0,0 dan 2/3. Minus 0,59. Nah, maka grafik yang tadi sudah ketemu hasilnya seperti ini. Yang 3x pangkat 4 minus 4x pangkat 3 itu. Jadi prinsipnya seperti itu dalam menggambar. Kalau nggak ngerti seperti ini, maka kan ada trial and error. Pokoknya masukkan nilai X-nya berapapun. Akhirnya ada bingung sendiri. Makanya tujuannya menggambar ini adalah untuk panduannya. Ya, seperti itu. Jadi kira-kira menggambar seperti itu ya.
Oke, jadi seksi kali ini cukup itu saja. Silakan Anda pelajari kembali dan nanti akan saya berikan tugas di media Bismart. Ya. Oke. Baik, dari saya cukup itu. Mudah-mudahan kalian semua mendapatkan pencerahan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.